Sebagian besar penduduk Indonesia masih menggunakan air yang berasal dari air sungai, danau, maupun air tanah sebagai sumber air minum. Seperti Nanda Saptarini, ibu dua anak warga Jakarta Selatan ini masih menggunakan air ledeng yang berasal dari air tanah untuk konsumsi sehari-hari. Hasil studi kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 menemukan bahwa sebanyak 68,9% sumber air minum rumah tangga tercemar bakteri E. coli. Ini berarti hampir 70% sumber air minum di Indonesia tercemar tinja. Pernah dengar itu beritanya tuh pernah dengar juga. Cuman saya masih percaya sama air sumur sama air itu karena saya rebus untuk minum. Kalau untuk mencuci juga masih bagus. Nah, di dalam feses itu tidak hanya E. coli saja kumannya. Ada bakteri lain, ada virus, ada jamur. Nah, itu semua juga bisa menyebabkan berbagai penyakit. Ya, kalau tadi contohnya E. coli itu menyebabkan diare. Ya, di dalam tinja itu juga ada bakteri dan jamur lain. Misalnya virus hepatitis A itu juga ditemukan di feses dan ditularkan melalui feses. Pencemaran sumber air minum oleh tinja ini tentunya tidak terlepas dari sistem sanitasi masyarakat yang buruk. Penggunaan septic tank, terutama di wilayah perkotaan yang padat, menjadi faktor utama pencemaran sumber air minum. Hal ini diperparah dengan kebiasaan membuang limbah rumah tangga ke dalam badan air lainnya, seperti sungai dan danau. Ya, ini yang jadi tantangan kita. Kenapa? Karena memang air bersih perpipaannya masih kurang. Kedua, sanitarisasi kita masih juga terbatas. Kan 80% dari penduduk Indonesia sudah memiliki sarana toilet. Oke, dari 80% tadi itu ya diperkirakan kurang dari 10% yang betul-betul memenuhi standar sanitasi yang betul-betul aman. Dikutip dari cnnindonesia.com, ada 4 ciri air tercemar tinja yang harus diwaspadai. Air berbau dan biasanya mengeluarkan bau seperti belerang. Ada endapan di air berwarna keruh, dan air memiliki rasa seperti logam atau pahit. Untuk aman sebagai air minum, air bersih juga harus direbus hingga mendidih, setidaknya selama 10 menit, guna mengurangi kandungan mikroba seperti bakteri, virus, dan jamur yang kemungkinan masih banyak terdapat dalam air bersih. Gatot Trihardianto, Jakarta.